Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullahi min fazli innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan kesehatan, biar bisa kita melakukan aktivitas sehari-hari. Selawat dan beriringi salam kita panjatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat ceramah singkat saya yang berjudul Berbahaya Hasad pada zaman ini. Manusia adalah banyak yang memiliki sifat unik dan beragam. Manusia banyak memiliki imaterial yang berupa roh, nafsu, hati. Maka hati banyak penyakit pada zaman ini hingga akhir zaman sekarang. Bahwasanya hasad itu adalah iri hati kepada orang yang tidak bisa melihat kesenangan orang lain terhadap kita. Sebagaimana Allah berfirman surat An-Nisa ayat 32, artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia-Nya yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah memberikan nikmat kepada setiap makhluknya. Ruh, dia memiliki keimanan dan ketakwaan yang berbeda.
nafsu memiliki yang lebih tinggi derajatnya. Maka dari itu setiap manusia jauhkanlah sifat hasad tersebut. Karena hasad itu adalah merugikan orang lain, terutama manusia pada zaman sekarang. Banyak yang terjadi pertikaian, perkelahian, fitnah, ghibah maupun pertengkaran yang marak pada zaman sekarang. Maka perkuatlah keimanan kita kepada Allah. Jauhilah sifat hasad tersebut. Karena hasad tersebut dibenci oleh Allah SWT. Maka ada 4 menurut psikologi menjauhi amal manusia terhadap hasad tersebut. Yang pertama, membentuk jiwa yang tidak pernah syukur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, menyiksa diri sendiri. Yang ketiga, munculnya ghibah, fitnah. Yang keempat, munculnya kebencian dan permusuhan. Yang pertama, membentuk jiwa yang tidak mensyukuri nikmat. Contohnya, sekarang susahnya ekonomi, baik imaterial maupun non material. Maka apapun yang diberikan oleh Allah SWT berupa kenikmatan, itu adalah nikmat dari Dia. Yang contohnya sekarang membeli sambal yang apa adanya. Yang kedua, menyiksa diri karena hati yang tidak senang. Maksudnya menyiksa diri sendiri karena dia tidak senang melihat orang yang bahagia. Yang ketiga, ghibah dan fitnah. Ghibah dan fitnah itu memiliki bahaya terhadap diri sendiri, dan dia memiliki sifat memiliki dosa yang besar. Allah berfirman, surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kasiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu hadukum ayyakula akimi maitan fakirihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka Allah berfirman surat Al-Hujurat 12
maka jauhilah sifat hasad tersebut atau gibah dan fitnah. Yang selanjutnya, membenci atau permusuhan. Kata NKRI atau Pancasila, Persatuan Kesatuan Indonesia. Maka tidak boleh kita permusuhan satu sama lain, baik itu suku, ras, dan lain-lain. Sifat hasad itu adalah iri dengki. Maka hasad kita jauhilah pada diri kita sendiri, karena Allah menjauhi sifat hasad tersebut. Hasad, ria, gibah, fitnah itu adalah hal berdosa besar yang terjadi di dunia ini. Hasad memiliki yang berupa sangat buruk. Apa kata Imam Al-Ghazali pernah berkisah tentang bahayanya kepada orang lain. Hasad adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan berusaha untuk menghilangkannya dari orang tersebut. Menurutnya, hasad adalah cabang dari syuk, yaitu sifat batin yang bakil untuk berbuat baik. Kesimpulan ceramah saat ini, jauhilah sifat hasad ini dari diri kita sendiri maupun masyarakat dan bernegara. Kita harus memiliki sifat tawakal atau beriman. Maka kita harus berdoalah, memohonlah kepada pemilik hati ini, yaitu Allah SWT. Itulah ceramah singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.